Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Suprapti Sarjana Agama selaku materi, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita ucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi siang hari ini kita semuanya bisa melaksanakan kewajiban, salah satunya adalah thalaqul ilmi. Dalam rangka mengisi pesantren Ramadan ini, tolong nanti perhatikan ya apa yang disampaikan Ibu Suprapti terkait dengan materi pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ibu Suprapti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan pada kita semuanya, sehingga sampai pagi ini kita semuanya masih dalam lindungannya, kita semua masih sehat walafiat. Untuk itu kita harus tingkatkan syukur kepadanya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, kepada tauladan kita, kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya tetap setia mengikuti ajarannya hingga akhir hayat kita nanti. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak kepala sekolah yang kami hormati, yang pertama di sini Bapak Al-Bai selaku moderator yang kami hormati, serta anak-anakku dari kelas 10, kelas 11 sama kelas 12 yang saya cintai, terlebih yang ada di sini kelas 11 TSM 2. Adakah? Tidak ada. Kelas 11 TKJ 2. Alhamdulillah. Sama kelas 10 RPL 2. Alhamdulillah. Yang hadir banyak sekali, ada 300 orang ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan Anda semuanya dari rumah sampai sini. Allah mudahkan benar-benar nanti bisa masuk ke surga nanti. Kita tahu bahwa orang yang jalan menuju mencari ilmu agama, maka akan Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Nyuwun sewu mas, hatinya diletakkan dulu. Kita tetap semangat ya. Semangat. Yuk, sebelumnya kita bersolawat Nabi dulu. Bersolawat Nabi ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah Nabi Rasulillah wa kullu jahilillah bi'alillah ya Allah. Mudah-mudahan dengan selawat hati tadi kita menjadi orang yang mencintai, akan selalu baca selawat, karena dengan kita banyak berselawat, insya Allah besok Nabi akan menangi kita semuanya atas izin Allah tentunya. Kapan?
mengambil tema bulan Ramadan adalah bulan sholat, bulan Qiyamul Lail. Kita tahu bahwa Ramadan itu banyak sekali nama-nama yang ada di dalamnya. Yang jelas Ramadan adalah bulan puasa, itu satu. Ya, ada juga Ramadan bulan berzakat, bulan berinfak. Ramadan juga bulan Syahrul Al-Quran karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ramadan juga bulan Maghfirah. Kebetulan yang bernama Maghfirah ya, berarti senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga bulan penuh barokah. Ramadan juga bulan penuh kasih sayang. Ramadan juga bulan apa? Saling berbagi. Dan di sini Ibu akan membahas tentang Ramadan bulan sholat. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa orang-orang yang ketika hari-hari sebelum Ramadan atau di luar bulan Ramadan, mereka biasanya kalau sholat lebih baik di rumah, terutama yang rumahnya jauh dari masjid, betul? Ya. Tapi kalau bulan Ramadan direwangi atau numpak motor, berangkat, melayu, mesti datang ke masjid. Untuk apa? Untuk mengejar bisa melaksanakan sholat apa? Oh, sampai di rumah. Sholat isya berjamaah sama tarawih dan witir berjamaah begitu. Jadi pergi ke masjid pada saat malam bulan Ramadan tujuannya jangan ingin sholat tarawih, tapi sholat isya berjamaah, tarawih dan witir berjamaah. Jadi yang pertama yang kita kejar adalah sholat wajibnya dulu, betul? Baru sholat sunnahnya. Jangan dibalik. Maksudnya mau tarawih sholat telat. Padahal itu saya ditinggal di karpet. Jadi yang wajib dulu baru yang sunnah. Ya. Karena tarawih itu sebenarnya dulu waktu Nabi Muhammad masih hidup, beliau mengerjakan sholat sunnah tarawih di masjid itu hanya 3 hari, 3 malam total. Hanya 3 malam. Malam keempat setelah sholat isya, Nabi Muhammad memberikan instruksi kepada para sahabatnya, sudah sekarang kita pulang, sholat tarawihnya di rumah saja. Mereka sudah bertanya, loh kenapa ya Rasulullah? Kenapa sholatnya nggak dikerjakan, tarawihnya nggak dikerjakan sekarang, kok di rumah? Saya khawatir nanti umatku di akhir zaman mengira bahwa sholat tarawih itu adalah wajib. Padahal sholat tarawih itu adalah sunnah. Seandainya dikerjakan di rumah boleh nggak? Boleh. Tapi kalau di masjid lebih afdal. Karena apa? Karena bisa bertemu dengan jemaah. Betul nggak Mas? Yang tadinya nggak pernah ketemu, ya mungkin rumahnya jauh karena kesibukan kerja, bulan Ramadan jadi bertemu. Jadi juga sebagai ajang silaturahmi. Betul? Betul. Kenapa itu mengambil tema Ramadan bulan sholat? Ya, tadi alasannya. Sekarang di sini akan saya bacakan kalau menunjukkan bahwa Ramadan bulan sholat. Mungkin anak-anak di HP-nya ada aplikasi Al-Quran. Yang ada aplikasi Al-Quran siapa? Ada. Tolong saya minta tolong dibacakan surah Al-Isra ayat 79. Ayo yang berani baca, silakan dibaca. Yang tidak halangan Mbak? Ayat 79. Ini Mbak dua ini sudah ini Pak. Ini kelas 10 RTL 2. Siapa namanya Pak? Sudah Al-Quran Pak? Sudah. Tolong dibacakan ya. Al-Isra Pak. Juz 15.
79. Pak. Yang dia Wamina ini. Pakai ini Pak Rubai. Biar masuk. Agak maju Mbak, agak maju. Di bawah maju. Sebelahnya, ulangi Mbak Dewi coba. Terima kasih sudah mau membacakan ayat 79 surah Al-Isra. Saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka
dan malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah kamu, nafilatan laka, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayya ba'atha rabbuka, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu maqaman mahmuda, ke tempat yang lebih terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Jadi ini sebagai dasar bahwa Ramadan adalah bulan sholat. Kita disuruh mengerjakan ibadah tambahan, yaitu sholat tahajud di malam hari. Kalau sholat tahajud itu ibadah malam hari di selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, maka tahajudnya diganti sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu adalah sebagai pengganti sholat tahajud di bulan selain bulan Ramadan. Dan sekarang pertanyaannya, Bu, kalau misalkan saya sudah mengerjakan sholat tarawih, sudah sholat witir, bolehkah malam hari jam 3:30 mungkin sebelum sampai sahur mengerjakan sholat tahajud? Boleh nggak? Boleh, boleh saja. Mengerjakan lagi boleh, mau 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat boleh, yang penting jumlahnya benar. Tetapi tidak boleh mengerjakan sholat witir lagi, karena witir adalah merupakan penutup dari semua sholat sunnah. Jadi tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Jadi boleh-boleh saja. Kalau misalkan di masjid sholat witirnya, sholat tarawihnya 11 rakaat, 8 rakaat, kemudian witirnya 3 rakaat. Ada juga yang sholat witirnya, sholat tarawihnya sampai 23 rakaat, 20 rakaat sholat tarawih, yang 3 rakaat sholat witir. Nah kalau misalkan di masjid itu ternyata hanya dikerjakan 12 rakaat, bolehkah ketika sampai di rakaat ke-8 kemudian saya pulang, saya teruskan nambah 12 rakaat lagi di rumah, kemudian tambah witir 3 rakaat di rumah, boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalkan anak-anak di masjid itu hanya mengerjakan 8 rakaat, kalau misalkan mau mengerjakan 20 rakaat, maka yang selebihnya boleh dikerjakan di rumah. Nah, fungsi dari orang yang suka bertahajud sebagai tadi dikatakan sebagai ibadah tambahan itu adalah untuk apa? Tadi Allah sudah bilang sebagai bentuk tambahan dari Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Jadi kalau kalian semua ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan derajat, ingin mendapatkan pembawaan yang lebih baik, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka bertahajudlah. Bertahajudlah. Tahajud itu tidak harus 12 rakaat, tidak harus. Boleh cukup 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian ditutup dengan 3 sholat witir, boleh. Kalau misalkan mau dikerjakan 8 rakaat ditambah lagi 3 rakaat witir juga boleh. Itu kalau tahajud. Tapi kalau tarawih tetap dikerjakan 8 rakaat atau 20 rakaat. Nah kalau misalkan tidak mengerjakan boleh nggak, Bu? Boleh nggak mengerjakan sholat tarawih atau tahajud? Boleh nggak? Boleh. Cuma jadinya merugi, pintar merugi. Kenapa rugi? Karena tidak mendapat pahala. Nah sekarang saya teringat dengan hukum sunnah. Hukum sunnah. Hukum Islam itu ada 5 kan? Ya kan? 1. Hukum Islam ada 5, betul? 1. Hukum bukan rukun ya. Hukum Islam ada 5, betul? 1. Wah pintar, wajib. 2. Sunnah. 3. Baru 2 loh. Wajib, sunnah. 3. Kebalikannya wajib apa? Kebalikannya wajib.
Yang kalau gini loh, kalau dikerjakan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala, itu apa? Haram, haram mas, haram, haram. Nomor 3 haram, nomor 4 kalau itu mentang-mentang haram, gadoannya halal terus berjawab halal, pede sisa. Haram, terus yang keempat, tadi ada yang jawab makruh. Yang kelima? Bukan, yang kelima itu bebas. Mau ngapain ya monggo, nggak monggo, mau makan silakan, nggak silakan, mau tidur silakan, nggak silakan, itu loh contohnya. Mas, saya sampai masuk apa mbak hukum Islam? Yang nomor 5 mubah. Ya toh? Ya ulangi lagi. Wajib, sunnah, makruh, mubah. Itu hukum Islam ada 5. Kalian harus hafal sampai selesai. Orang lari. Udah yang lari eling-eling mau berarti supaya jadi 5. Untuk kalau berarti wajib jika dikerjakan artinya wajib jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Contohnya sholat 5 waktu, terus puasa Ramadan ini ditinggalkan pasti itu dosanya udah pasti. Ya, sudah nggak usah nunjuk orang. Nunjuk orang itu tunjuknya orang satu, dirinya 3. Nunjuknya gitu. Ini jadinya ke dirinya 3. Hati-hati jangan sampai tunjuk mas. Sekarang sunnah, artinya sunnah apa? Bisa boleh dilakukan, boleh tidak. Itu tadi mubah mas. Sunnah jika dilakukan dapat pahala, terus tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala atau tidak berdosa. Kalau berarti enggak dilakukan berpahala, ditinggalkan merugi karena nggak dapat pahala. Sekarang nanti kalian diganti. Jadi sunnah itu bukan mendapat jika dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa enggak, tapi sunnah itu adalah jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan rugi, mergo itu pahala. Ingat ini, Allah dan bilang sendiri yang suka menjalankan sholat tahajud malam hari sebagai ibadah tambahan itu Allah akan angkat derajatnya yang lebih terpuji. Gimana? Di dunia dia juga akan mendapatkan tempat yang bagus, orang yang pembawaannya anggun, hidupnya mudah, dipermudah, nggak ada kesulitan. Anak-anaknya juga jadi anak-anak yang manis, soleh-solehah. Habis lulus sekolah langsung dapat kerja, itu karena salah satu janji Allah akan mendapatkan tempat yang terpuji. Besok kalau di akhirat akan ditempatkan di surganya Allah. Nah itu adalah manfaat dari orang yang rajin mengerjakan sholat tahajud. Dan itu silakan anak semuanya kerjakan, tapi ingat yang wajib dulu mas mbak. Yang 5 waktu itu harus penuh dulu. Jangan Anda mengejar tahajud, ya, tapi wajibnya ditinggalkan, ya nggak akan dapat tempat terpuji, nggak akan. Karena yang utama adalah yang wajib dulu. Yang wajib dulu. Contohnya gini, orang itu kalau udah berumah tangga, kalau sudah kasih keturunan, terus dia wajib punya apa? Punya rumah. Belum ngomong gue punya anak dan sebagainya, belum punya rumah. Dan sekarang rumahnya dulu baru dibangun, baru membuat pagar, membuat taman, betul nggak? Jangan kemudian taman dibuat dulu, pagar dibuat dulu, rumahnya belum ada. Yang wajib rumahnya, yang membuat pagar, membuat taman, mempercantik lingkungan itu kan sunnah, ya kan? Jadi ingat, jadi yang wajib dulu, baru sunnahnya dikerjakan. Karena sunnah itu sebagai fungsinya adalah sebagai pelengkap, sebagai pemanis, sebagai penyempurna apabila ada kekurangan yang diwajibnya. Itu langsung. Mana nih mas? Ya. Mereka juga teringat akan perintah Allah SWT tentang akan wajibnya mengerjakan sholat 5 waktu.
Bahkan wajibnya sholat 5 waktu. Di surah Ad-Dariyat ayat 45 itu disebutkan wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, bisa mencegah 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Fahsya dan mungkar itu menurut Anda sama enggak? Sama tapi beda ya. Itu saudara sepupu, saudara sekandung itu. Fahsya sama mungkar itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Fahsya sama mungkar itu tingkatannya lebih buruk mana menurut Anda? Lebih buruk mungkar ya? Fahsya atau mungkar? Fahsya itu tingkatannya lebih buruk daripada mungkar. Karena fahsya itu sudah tahu sebenarnya itu perbuatan buruk, tapi dikerjakan juga. Nah itulah fahsya. Silakan duduk enggak? Yang berdatang silakan duduk. Kalau mungkar itu udah tahu itu mungkar, tapi kadang-kadang nggak disengaja. Nah sekarang contohnya yang mungkar tidak disengaja itu yang mana coba? Halo, contohnya apa? Kalau contohnya fahsya, perbuatan fahsya, udah tahu itu adalah sesuatu yang dilarang tapi dikerjakan juga. Contohnya adalah termakan di siang hari pada saat puasa. Itu fahsya itu. Wes ngerti kalau harusnya puasa itu nggak makan, nggak minum, tapi dia tetap makan, dia tetap minum di warung-warung, di pinggir jalan tanpa ada rasa malu. Padahal kalau kita mau menahan sedikit saja, Allah sudah janji surga tempatnya. Ya, surga tempatnya. Ya, kembali ke tadi, sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jari kita ada 5, Allah ciptakan 5 yang normal. Betul ya Mas? Mungkin kemarin sudah berarti sampaikan. Jari ini ternyata merupakan lambang tulisan Allah. Ya, dulu pernah saya sampaikan ya Mas, yang kanan, dari kanan. Ini alifnya, ini lamnya, ini haknya. Allah, lafaz Allah ini. Yang kiri juga sama. Ini alifnya, ini lamnya, yang ini haknya. Allah. Dan jari kita ini ternyata merupakan jarak waktu sholat wajib. Jarak waktu sholat wajib. Kita lihat dari ke alifnya. Ini adalah sholat subuh. Subuh ya Mas, bangun tidur kan sholat subuh dulu. Terus ini adalah sholat zuhur. Jaraknya agak sedikit panjang. Dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang, agak panjang. Terus habis zuhur asar pendek, jaraknya pendek. Asar ini dari tengah. Ya. Kemudian habis asar ke maghrib juga pendek jaraknya. Ya. Ini adalah sholat. Ini subuh, zuhur, asar, ini maghrib. Ya, ini isya. Nah, isya ke subuh panjang. Jadi ini juga panjang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Jadi ini merupakan lambang Allah, juga merupakan jarak waktu sholat. Maka kalau Anda malas mengerjakan sholat, silakan lihat jari Allah ini, ternyata di sini ada jarak waktu sholat. Makan hamba ya Allah, kenapa malas mengerjakan sholat? Ayo yang belum 5 waktu, silahkan dikerjakan 5 waktu. Dipaksa enggak? Mas, harus dipaksa. Karena kalau enggak dipaksa, ya kita tidak akan gerak. Termasuk kalian datang ke sini, kalau enggak dipaksa, ya malas aja nih. Lebih enak tidur di rumah, ya kan? Puasa-puasa, ngapain ke sini? Tapi kalau Anda bisa datang ke sini, berarti Anda orang hebat. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Nabi juga pernah menyampaikan tentang akan wajibnya bersolat untuk umatnya sampai mengeluarkan hadis yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, perintahkan anak-anakmu mengerjakan sholat di waktu usia mereka 7 tahun. Usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukulan mereka jika enggan mengerjakan sholat di waktu usia mereka asri sinina, meningkat 10 tahun. Jadi ini pesan untuk para orang tua agar mendidik putra-putrinya untuk mengerjakan sholat itu di waktu usia berapa tadi? 7 tahun. Sudah dikonsolat mas, mbak, hitung tahun. Jadi sama dengan pemerintah mewajibkan sekolah itu mulai kelas 1 SD umur berapa? 7, sama mas. Jadi mau saiki nyuruh untuk sekolah 7 tahun itu nyontek dari ini kata Rasulullah. Menjaga sholat adalah mulai dari umur 7 tahun. Berarti umur 3-4 tahun harus sudah mulai diajari doa-doanya. 7 tahun. Di sini Rasulullah juga menekankan apabila sudah umur 10 tahun kok malas mengerjakan sholat, maka disuruh memukul. Disuruh memukul, tentu dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukul itu dalam artinya bisa dinasihati, ya bisa dibawakan hanya sekedar untuk mengancam, ini juga tidak apa-apa, atau bisa ditakut-takuti juga tidak apa-apa. Misalkan takut-takut jangan takut-takut yang kebangetan ya. Nanti ya kalau nggak sholat, nah nanti jadinya nggak sehat, kayak gitu tidak apa-apa. Karena sholat itu menyehatkan. Kenapa umur 7 tahun harus sudah disuruh mengerjakan sholat? Karena usia 7 tahun itu masih masuk dalam usia emas. Masih masuk dalam usia emas. Jadi antara umur 0 bulan sampai umur 8 tahun itu masih masuk dalam usia emas. Usia emas itu adalah usia-usia yang perlu banyak penanaman yang baik di otaknya. Perlu diajak pembiasaan yang baik dalam kesehariannya. Itu 7 tahun mas. Tapi kalau sudah usia sekalian itu baru ditanamkan, itu agak susah, agak sulit. Saya ceritakan ya, saya itu punya teman, anaknya itu dari kecil sudah diajak mendirikan sholat, rajin. Sama ayahnya diajak ke masjid terus, rajin mas. Rajin mau belalang ya mau, disuruh di sebelah ayahnya tuh mau. Biasanya anak-anak kan tidak mau ya, mesti pada latihan dan sebagainya itu mau. Sholat sampai selesai, ya. Itu masih umur belum 7 tahun malah. Jadi masih usia TK boleh dibiasakan oleh ayahnya diajak ke masjid, ya tahu rajin sholat dan sebagainya. Nah, suatu saat ketika diajak silaturahmi berkunjung ke saudaranya, itu waktu itu berangkatnya katanya habis asar, di perjalanan dengar adzan maghrib, dia marah itu anak itu. Ayo tuh pak, jangan sholat dulu, cari masjid dulu, itu jalan maghrib, nanti Allah marah, nanti kita dosa kalau nggak sholat. Ya sudah, tunggu sebentar, nanti kita sholatnya dulu di tempat saudara sekalian gitu. Akhirnya delala rumahnya udah dekat, rumah saudara udah dekat. Sampai situ dia sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, dia masih marah. Loh kok masih marah kenapa mas? Kan aku belum makan. Nah, ternyata orang tuanya sudah membiasakan setelah sholat maghrib itu makan dulu, ya kemudian sholat isya, baru mengaji terus belajar. Seperti itu ternyata. Nah ketika mau makan dulu sudah di depan mata di piring, tinggal nyendok. Tidak mau makan, malah pergi. Kamu mau kemana? Rupanya dia sudah dengar adzan isya. Dia ternyata mau wudu untuk mengerjakan sholat isya. Segitunya. Itu masih TK itu, mas TKB kalau nggak salah. Itu anaknya teman saya itu. Dan, iya, amin. Nah itu berarti pembiasaan orang tua dari sejak kecil itu sudah sangat disiplin.
dari mulai makan, jam makan, dari mulai mengerjakan sholat, akhirnya sudah tertanam di jiwanya. Bahkan sampai dewasa ini dia juga praktek dalam mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian makan juga praktek sekali. Jadi tidak pernah yang namanya makan itu enggak praktek, sampai dia kerja saja mau bawa bekal itu enggak. Padahal anak laki, dia mau bawa bekal dari rumah, dibawain bekal oleh ibunya, itu anaknya teman saya. Nah untuk itu ya mungkin salah satunya juga betul mas, irit, hemat ya kan, juga higienis ya. Tentu kalau masakan itu kan lebih sehat ya mas ya daripada kita jajan. Yang ketiga tadi karena dua dari kedisiplinan orang tuanya mendidik itu, sehingga sampai dewasa, sampai dia kerja masih tetap dipegang itu pendidikan yang diberikan orang tuanya. Nah itu beberapa pesan anak sekalian. Suatu saat nanti kalau kalian sudah menemukan pasangan yang cocok, saya doakan mudah-mudahan lagi dapat yang soleha, yang perempuan dapat yang soleh ya mbak, karena orang soleh-solehah itu luar biasa enaknya nikmatnya ya. Itu silahkan nanti jangan lupa anak-anak kalian nanti kalau Allah titipkan, didik pertama sholat 5 waktu dulu, sholat 5 waktu, karena merupakan fondasi. Kalau fondasinya kuat, insya Allah sampai dewasa nanti tidak akan tergoyahkan. Kita tahu bahwa sholat adalah tiang agama. Sholat merupakan tiang agama. Kok bisa mas? Kok bisa mbak? Jadi agama itu ibarat bangunan, sebuah bangunan seperti ini, bangunan itu agama. Nah yang menjadi penyangganya, menjadi pasaknya, menjadi tiangnya adalah ya sholat tadi. Jadi dinding-dinding ini merupakan sholat yang 5 waktu tadi. Jadi kalau dia sholatnya tertib, sholatnya disiplin, insya Allah agamanya kuat, agamanya bagus. Sama ketika bangunan ini dinding-dindingnya terbuat dari bahan-bahan yang bagus, semennya banyak, ya adukan antara semen dan pasir dan air dan sebagainya itu sesuai, pasti dia akan tahan lama. Betul mas? Halo? Betul kan? Betul. Tapi kalau bangunnya asal-asalan, yang penting kok ingat lah, belum ditempati sudah ambrol, karena fondasi dan dindingnya tidak kuat, jadi rapuh. Jadi sholat adalah yang nomor 1 yang perlu kita tekankan untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang masih usia dini. Mas. Nah, untuk itu anak-anak sekalian silakan koreksi diri sendiri. Sudahkah kalian 5 waktunya sudah tertib? Kalau belum silakan dilengkapi, karena sholat juga merupakan kuncinya dari surga. Tapi kadang-kadang juga pada malas. Mudah-mudahan malasnya itu setelah Ramadan ini jadi hilang ya. Nah, saya jadi teringat sebuah lagu, kamu dengarkan ya? Mau dengarkan ya? Ya, dengarkan. Oh, dengarkan pokoknya dengarkan aja. Nek apa yo, mau nek apa ini ya? Nek hatimu boleh ya. Masjidku memang dekat 5 langkah dari rumah, tapi entah mengapa hati ini terasa berat. Ya Allah ya Rabbi, kuatkanlah iman kami, sehingga kami rajin mengerjakan sholat di masjid. Nah, terus kita ganti, biasanya kan Waalaikumsalam. Biasanya kan pasarku memang dekat 5 langkah dari rumah, tahu nggak? Kita ganti, masjidku memang dekat 5 langkah dari rumah. Tapi kebanyakan orang pada malas. Astagfirullah. Kalau memang Nabi dulu ketika masih hidup juga pernah mengatakan demikian. Perjalanan yang paling berat adalah perjalanan menuju masjid. Perjalanan yang paling berat adalah perjalanan menuju masjid. Betul? Betul loh. Yang jawab banternya berarti malah ini. Astagfirullahaladzim. Wong kadang-kadang kan yang jero masjid ki lho. Yang jero masjid. Iki terpaksa metu kok. Wis wudu diterusi kabeh ki mlayu kok. Nganti gawe pentong. Itu sebenarnya
di hatinya ada keingkaran. Lalu itu mbak mas sekalian, ayo ini mau bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, kita semuanya sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dosa-dosa kita yang telah lalu itu Allah ampuni dan benar Allah hapus dari catatan amal keburukan kita, dan kita berjanji setelah lebaran nanti kita menjadi orang yang taat. Insya Allah ya, insya Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ini Ramadan sudah mau berakhir. Paling hanya beberapa hari lagi sudah berakhir, dan ini sudah Ramadan yang ke berapa? 23 ya kalau tidak salah. Ke 23, insya Allah kurang 7 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kekuatan dan umur yang panjang, bisa menyelesaikan sampai 1 bulan. Ingat, pesan berarti nanti setelah Ramadan adalah bulan Syawal. Bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Jadi harus meningkat ibadahnya lebih baik daripada saat bulan Ramadan. Silakan kerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Allah akan kasih pahala barang siapa yang menyempurnakan puasa 6 hari lagi di bulan Syawal, maka akan dikasih pahala seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Allah Akbar. 6 hari kok mas bulan. 6 hari kok. Pahalanya akan Allah tambahi seperti puasa selama 1 tahun. Berarti 1 hari puasa itu Allah kasih pahala seperti puasa 2 bulan. Nah, ini bagi yang perempuan, mbak yang menunjukkan puasa. Kalau Anda nyaur puasanya nanti pas pada saat bulan Syawal, nyaur puasa ya mbak, kamu niatkan dengan puasa Syawal sekalian, maka mendapat pahala wajib karena bayar utang, juga mendapatkan pahala sunnah karena niatnya puasa Syawal. Jadi double. Jadi nggak usah mengerjakan puasa Ramadan yang baru, kan nggak usah. Itu bagi yang perempuan, itu keistimewaannya seperti itu. Silakan nanti dikerjakan setelah bulan Syawal ini. Nggak harus berturut-turut, boleh. Yang penting masih selama bulan Syawal. Ya. Niatnya puasa Syawal. Kalau niat itu sebenarnya nggak usah dilafalkan mas, tapi kalau mau dilafalkan ya. Kalau puasa hati kan nama itu sama godin, ya berarti nama itu sama godin sunatan Syawal, itu aja mas. Ya, karena sunat. Lillahi ta'ala itu. Kalau nggak dibaca ya nggak apa, yang penting ingat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mau puasa Syawal itu juga boleh. Cuma 6 hari mas. Yang penting masih bulan Syawal. Tadi berapa hari? 6 hari mas. Oh jaraknya, yang penting tidak tanggal 1 Idul Fitri nggak boleh, karena 1 Idul Fitri adalah hukumnya haram. Ya. Jadi Idul Fitri kedua dan seterusnya itu udah boleh. Ya, boleh nggak harus diurutkan selama 6 hari, nggak harus. Boleh dikerjakan, misalkan yang perempuan Senin Kamis juga boleh. Jadi kalau dikerjakan Senin Kamis itu mendapatkan 3 pahala. 1 pahala bayar utang, 2 pahala Syawal, 3 pahala Senin Kamis, 3 malah. 3 pahala itulah keuntungan bagi perempuan yang mempunyai hutang puasa. Ada yang bertanya lagi? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Itu tolong kipasnya dinyalakan mas, ditarik. Oh tidak bisa. Alhamdulillah. Ya. Ya, mungkin itu hanya itu yang ibu sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Sekarang bolongnya itu karena apa mas? Karena kecelakaan. Iya diganti. Ganti hari. Ya. Boleh. Tapi niat yang pertama adalah tetap niat membayar utang dulu.
baru dibarengi niat yang tadi puasa Senin Kamis boleh tadi dapat 2 pahala. Begitu. Ada lagi? Tidak ada? Kalau batalnya tergoda teman. Ya tetap dibayar mas. Sebenarnya gini mas, kalau dia puasa tergoda teman karena tidak puasa itu sebenarnya sudah berdosa. Nah kalau dia tidak membayar, ini tambah berdosa mas, dosanya double. Dosanya mereka tergoda teman, ya kan, sebenarnya sering goda-goda ya. Terus yang kedua malah tidak membayar di sana. Jadi kalau tergoda teman karena tadi yang buka puasa itu dosa. Nah itu dibayar dosanya hanya 1 karena tergoda tadi. Nah setelah dibayar dosanya jadi 2, gitu ya mas ya. Astagfirullah. Ada lagi yang bertanya? Mbak ada yang bertanya? Ya terima kasih kalau tidak ada yang bertanya pada pagi hari ini. Sekian dulu penyampaian dari Ibu Prati. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.